Kelurahan Karamat adalah kelurahan yang telah menyerap dana BLM tahap 3 reguler, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Perkotaan, mulai aplikasi pembangunan tahun 2009 sampai 2011. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat telah memberikan banyak perubahan terhadap Kelurahan Karamat ini, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, dan fasilitas fisik lingkungan, perumahan, serta akses perekonomiannya. Tujuan dari PNPM terutama untuk program penataan lingkungan berbasis komunitas adalah merupakan aplikasi dari kelanjutan dari reguler. Karena Karamat dinilai mempunyai kinerja yang baik, kemudian juga tingkat pengembalian juga baik, maka dia mendapatkan reward program penataan lingkungan berbasis komunitas. Penataan ini lebih kepada bagaimana wilayah yang paling kumuh di Kelurahan Karamat ini ditata agar memberikan dampak trigger baik infrastruktur, sosial maupun ekonomi masyarakat meningkat. Karena memang antara potensi yang ada yaitu kawasan pendidikan ini bisa berdampak kepada peningkatan baik itu ekonomi, sosial maupun infrastruktur yang ada di Karamat. Di sini kan ditata bagaimana misalkan kawasan ada tempat bermain yaitu one village one playground. Kemudian juga ada rencana ada taman baca atau taman tematik yang akan dimitrakan dengan pihak ketiga. Kemudian juga penataan akses dasar masyarakat seperti ada speeding komunal di atas gazebo itu, di bawah gazebo itu. Kemudian juga penataan rumah tidak layak huni, sehingga kedepannya memang masih banyak PR yang harus dipecahkan oleh berbagai pihak, terutama bagaimana membangun shelter di wilayah tiap sekolah Karamat, kemudian penataan jalan, penataan trotoar, kemudian membangun taman-taman tematik seperti di sini ada taman baca, kemudian ada ke depan ada taman kaligrafi dan sebagainya. Sehingga harapannya embrio dari penataan ini mampu mengembangkan lebih besar lagi sehingga Karamat menjadi kawasan yang berjati diri, kemudian bersih, kawasan hijau, sehingga harapan dari penataan kota ini berdampak pada baik itu peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian peningkatan sosial dan infrastruktur yang ada. Pada tataran pelaksanaan yang telah teraktualisasikan di lapangan, baik dari segi perubahan tatanan nilai budaya, perubahan sosial di lapangan mampu sedikit banyak memberikan perubahan pola pikir. Pola tindak masyarakat itu tergambar dari proses aplikasi siklus PNPM Mandiri Perkotaan. Proses kegiatan PLPBK yang ada di Kelurahan Karamat alhamdulillah memang cukup antusias dilaksanakannya PLPBK yang ada di Kelurahan Karamat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan proses PLPBK, kami dengan tokoh masyarakat, dengan para tokoh, dengan semua kelurahan, semua RW, RT kami undang di forum untuk membicarakan permasalahan yang ada di wilayah Kelurahan Karamat. Alhamdulillah di kawasan RW 4 kita sudah melaksanakan PLPBK. Yang pertama yang kita laksanakan adalah rumah tidak layak huni yang dilaksanakan dalam rangka proses PLPBK. Antusias dari masyarakat Kelurahan Karamat bagus, sama sekali tidak ada kendala. Alhamdulillah sampai saat ini kami pertama melaksanakan rumah tidak layak huni, kedua rabat beton, kita melaksanakan talud sepanjang kurang lebih hampir 100 meter kita laksanakan. Ketiga juga kita melaksanakan jembatan yang panjangnya hampir 450 meter yang ada di Sindang Lengo, terutama yang itu memang kawasan betul-betul dari nol. Alhamdulillah sampai saat ini sudah melaksanakan hampir 100% kita laksanakan, sudah hampir mulai beres. Nanti ke depan kita
RW yang lain, mudah-mudahan PLBK bisa berkelanjutan untuk tahun-tahun yang akan datang. Dengan BKM sinergisitas kelurahan, kami memandang BKM sebagai mitra pembangunan di samping lembaga-lembaga yang ada di kelurahan lainnya seperti PKK dan LPM. Oleh karena itu, kami tidak henti-hentinya berkoordinasi dan melakukan konsultasi terutama dengan BKM tentang rencana-rencana apa saja pembangunan yang dilaksanakan oleh BKM. Khusus kegiatan PLPBK yang ada di kawasan RW 4 ini merupakan prestasi dari pengelolaan PMPM Mandiri oleh BKM As-Salam. Ini merupakan reward dari 4 kelurahan lainnya sekota Sukabumi. Alhamdulillah, nampak yang sudah tadi kita lihat bersama, ini merupakan keunggulan kami juga pada saat kemarin kita mengikuti lomba kelurahan tingkat provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah, tidak henti-hentinya kami berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak BKM As-Salam, terutama dengan bapak-bapak yang memang tergabung dalam LPM. Ya, harapan ke depan kegiatan-kegiatan PLBK ini terus menjalar ke RW-RW yang lain. Masih banyak kawasan-kawasan di wilayah Kelurahan Karamat yang memang masih memerlukan penataan berbasis komunitas. Insya Allah mudah-mudahan ya kita berharaplah di tahun-tahun mendatang kegiatan PLBK ini dapat dilaksanakan di RW-RW yang lain. Kami sebagai Ketua RW mewakili warga, khususnya warga RT Karamat, warga Karamat, yang alhamdulillah PLBK di sini dari PNPN kami mendapatkan reward yang alhamdulillah dari asalnya daerah kumuh sekarang menjadi alhamdulillah masyarakat banyak manfaatnya. Bahkan PLBK itu banyak penunjang sekali. Penataan lingkungan berbasis komunitas ini banyak manfaatnya sehingga ada jualan-jualan yang di sini hampir laris atau laku semuanya. Bahkan untuk kedepannya untuk PMPN ini harus ditingkatkan lagi karena kami mengajukan apalagi RTH yang belum semuanya tuntas. Kami ini sangat mengharapkan dituntaskan untuk kedepannya. Mohon dari PNPN atau PLBK-nya itu langsung untuk melanjutkan lagi ke depannya. Harapan kami mudah-mudahan PNPN ini terus membantu daerah kami karena alhamdulillah sekarang udah manfaatnya udah dirasakan oleh warga kami. Pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk diselesaikan. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi dengan keberadaannya kawasan pendidikan yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, dan juga secapa Polri yang memberikan iklim pendidikan bagi masyarakat sekitarnya yang dapat menunjang peningkatan sumber daya manusia di sekitarnya. Pembangunan rumah sehat miskin dengan fasilitas kos-kosan pelajar menjadi proyeksi di samping membangun rusunawa dengan lahan yang ada, serta lingkungan pemukiman yang mendukung perekonomian
perekonomian lokal di Kelurahan Karamat. Mayoritas penduduk Kelurahan Karamat memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dan petani atau buruh tani. Tidak heran banyak warga luar daerah ini untuk meningkatkan penghasilannya. Tempat-tempat kuliner yang ada di Kelurahan Karamat ini tergolong paling tinggi karena berbagai khas makanan terdapat di kelurahan ini, mulai dari tahu kopeng, surabi tasi, peyem colenak, dan lain-lain. Bidang ekonomi kreatif masyarakat Karamat sudah mulai mengembangkan sendiri produk-produk lokal seperti pembuatan tas,